أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، قال الله تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Yayasan As-Sibyan beserta jajarannya, juga yang saya hormati Kepala MI, RA, MI dan MTS As-Sibyan yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, aparatur sipil pemerintah, Bapak RT, RW dan Bapak Kepala Desa, juga yang saya hormati, wabil khusus wali santri atau wali murid baik RA maupun MI atau MTS As-Sibyan yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka pelepasan dan kenaikan kelas siswa ataupun siswi As-Sibyan yang alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan bersama bahwa inilah pendidikan berkarakter yang telah kita saksikan bersama. Sholawat ma'assalam senantiasa tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini temanya pelepasan dan kenaikan. Tapi saya melihat masih ada baju wisuda. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Banten melarangnya, ya. Jadi wisuda atau pakaian wisuda itu tidak boleh dikenakan, ya. Jadi hanya pakaian wisuda itu dikenakan ketika memang sudah jenjang perguruan tinggi, itu alasannya. Jadi masih belum waktunya katanya. Nanti RA diwisuda, MI diwisuda, MTS diwisuda, akhirnya tidak ada kesan katanya kan gitu. Ini kata KDM, Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat. Tapi ya apa mau dikata, karena memang orang tuanya juga sudah menyetujuinya, ya silahkan saja, ya dipersilahkan. Tapi memang seharusnya yaitu judulnya itu pentas seni dan karya dari siswa itu,
yang seharusnya, tapi tidak jadi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita saksikan bersama penampilan anak-anak kita, terutama tahfidz juz 30, bukan tahfidz juz 30 juz bukan, tapi tahfidz juz ke-30. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah hafal dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Dan itu modal suatu ketika nanti kalau suruh jadi imam tidak kehabisan. Jangan jadi imam dohor ina'taina rakaat pertama, rakaat kedua qul, asar begitu lagi ina'taina, nya kamu hafal dengan dua doang, ina'taina sareng qul. Kenapa ketika ditanya oleh Mamam Kopa yang dibaca itu saja? Karena hafalnya dua. Jangan sampai terkesan seperti itu. Jadi insya Allah alumni MI kemudian MTS Asibian dibekali dengan tahfidz juz ke-30. Ini untuk bahan nanti suatu saat terjun di masyarakat ketika sudah dewasa jadi imam tidak kehabisan ya. Rakaat pertama misalnya dalam salat maghrib alhaakumut takatsur, silakan. Rakaat kedua silakan alam taro ataupun subuh sabbihis, rakaat pertama, rakaat kedua wadduha, ya silakan. Jadi tidak kehabisan bahan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang diterapkan di MI Asibian ini, pendidikan berkarakter. Salah satu contohnya ada apa namanya tadi tuh siswi atau anak-anaknya bersimpuh ya, minta doa restu kepada orang tuanya. Ini jarang sekali terjadi Bu ya, tapi alhamdulillah Asibian sudah melaksanakan kegiatan berkarakter itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita yang di sekolah-sekolah sebelah kita, jarang Bu yang perpisahan, pelepasan apapun bentuknya dengan menerapkan seperti tadi, membasuh kaki orang tuanya. Dan itu salah satu pendidikan yang berkarakter ya. Itulah membentuk anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi itu yang terpenting itu Bu. Ketika anak kita sudah disekolahkan, Masya Allah masih ada air mata yang menetes dari seorang ibu atau seorang bapak yang senantiasa berdoa untuk anaknya agar menjadi kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi itu merupakan bagian dari man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang berkehendak kehidupan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Yang kedua, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Jadi yang barang siapa yang berkehendak kebahagiaan akhirat, nah itulah bagian dari anak-anak tadi mengendaki kebahagiaan akhiratnya. Jadi dengan tahfidz itu maka diusahakan anak-anak kita cinta akhiratnya ya. Jadi berahmatullah. Wa man aradahuma, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru MI maupun MTS Asibian ini, alhamdulillah telah sampai kepada anak-anak ibu-ibu bapak-bapak sekalian, sehingga anak-anak itu karakternya karakter anak yang soleh dan solehah.
termotivasi Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, pilih sekolah yang bernuansa agama. Sebab kalau anak-anak kita tidak dibekali agama, khawatir Bu, namanya era modern sekarang ini, ketika kita meninggal, ya, orang tuanya meninggal, tidak ada yang ngirim doa. Hanya ngirim doanya, minta tolong kepada ustaz sama kiai, minta tolong Pak Kiai doakan. Padahal di dalam hadis itu kan jelas awaladun saleh, doa anak yang soleh itu penting Bu. Khawatir tuh bisa mimpin tahlil anak-anak kita. Khawatir nggak bisa mendoakan di alam kuburnya anak-anak kita. Ya, maka kita sebagai orang tua alangkah salahnya. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendidik anak-anak kita ke tempat pendidikan yang tepat, misalnya madrasah, itu pendidikan yang tepat sebab untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, ya dunia dan akhirat, maka titipkan anaknya di madrasah. Ya, jangan sampai anak-anak kita setiap hari mainnya HP. Kalau anak-anak kita dibiarkan memainkan HP, insya Allah Pak akan lupa waktu sholat, akan lupa baca Al-Quran. Saya yakin kalau anak dibekali dengan HP. Coba orang tua, muru auladakum, didik anak kita, bismillah dengan sholat. Ya, jangan sampai anak kita selalu tergoda ataupun terbuai dengan main HP. Ya Bu ya, jangan mentang-mentang mampu, wah anak kita malah bangga orang tuanya anak kita pintar main HP tuh. Jangan bangga Pak, kita harus prihatin. Sebab nanti kalau bapak ibu meninggal dunia, siapa yang akan mengirim doa kalau bukan anak-anak yang soleh? Oleh karena itu, bapak ibu rahimakumullah, pilihlah pendidikan yang berkarakter agama seperti di MIMTS Asibian ini. Mudah-mudahan ya, apa yang telah disampaikan, telah ditularkan oleh bapak ibu gurunya bermanfaat untuk anak-anak kita. Ini ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita lepas dari pengawasan orang tua ya. Terutama untuk pendidikan agama itu lebih penting daripada pendidikan dunia ya. Oleh karena itu sekali lagi, didiklah anak-anak kita untuk pendidikan agama ya, untuk bekal dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.